bisa memberikan yang terbaik. Maka dari itu, bersiaplah. 5, 4, 3, 2, 1. SMPT Anak mempersembahkan sebuah gelar konsal tentang perjuangan, harapan, dan air mata. Dan inilah Perang Badan. Selamat menyaksikan.
saja apa yang harus kami perbuat. Bukan beritahu kami dan kawannya. Ambilkan aku oleh Paman Muhammad untuk menemuiku. Aku ingin bicara dengannya. Siapa dia? Wahai Abu Thalib, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, keadaan masyarakat di Mekah saat ini makin banyak mengikuti jalan Muhammad. Saya meminta sampaikan kepada Muhammad untuk segera berhenti menyebarkan Islam di Mekah. Muhammad menyebarkan kebaikan. Dia akan tetap berdakwah dan menyebarkan Islam apapun yang terjadi. Abu Thalib, beritahu dia, saya akan beri dia harta yang berlimpah, bahkan jabatan yang tinggi untuknya, asalkan dia berhenti menyebarkan Islam. Muhammad tidak memerlukan itu semua. Meskipun kamu berselisih dunia, dia akan tetap dengan tugasnya sebagai penyelamat umat manusia dengan dakwahnya. Bolehlah kami membawa Nabi kepada Anda karena dia sudah menyebarkan Islam kepada orang tuanya. Aku sudah perintahkan kepada seluruh rakyat Mekah untuk tidak mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad, dan barang siapa yang berani menyebarkan ajarannya, kalian akan merasakan hukuman dariku. Bilal, siapkan jamumu. Cambuk dia sampai dia berjanji untuk berhenti mengikuti ajaran Muhammad. Silakan Tuhan. Saya tidak takut. Saya tidak takut dengan cambukmu. Saya lebih takut pada Allah jika aku tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wahai Tuhan, saya tidak berani untuk menyiksanya, karena apa yang dilakukannya itu tidak salah. Nabi Muhammad telah menyebarkan ajaran yang benar. Berani kamu menentang Islam? Kamu lupa kalau Islam adalah budaku. Maafkan saya Tuhan. Kalian membuatku marah. Pasukan, siksa mereka. Wahai Umayyah, saya diutus Abu Bakar datang sini untuk membebaskan Bilal. Jadi, sebenarnya kau kembali pulang dan beritahu Abu Bakar karena Bilal tidak mudah. Sebab saya tahu Abu Bakar tidak mampu membelinya. Sebutkan saja berapa harganya Umayyah. Aku tidak yakin kau bisa membelinya. Dia seharga 200 dinar. Baik, akan saya beli. Engkau yakin? Mana? Perlihatkan uangmu. Ini 200 dinar. Baiklah, silakan ambil dia. Aku sudah tidak menemukannya.
Amr, angkatlah jenazah orang tuamu, bawa ia pulang. Semoga kau dan orang tuamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi wahai Abu Talib? Amr, kuatkanlah dirimu. Insya Allah, orang tuamu telah mati syahid. Hamzah, tolong sampaikan pada Muhammad, segera tinggalkanlah tempat ini. Mekah sudah tidak lagi aman untuk kalian. Aku tahu, ketika tidak ada, muslimin akan dihabisi oleh kaumku sendiri. Kaum muslimin sedang berhijrah ke kota Madinah. Mereka semua meninggalkan rumah dan harta bendanya. Aku ingin perintahkan kalian untuk ambil seluruh harta yang mereka tinggalkan. Kita rampas seluruh kekayaan mereka. Dan kita akan pergi menjualnya ke Damaskus.
tidak pernah melihat penutupan indah begitu gembira seperti kegembiraan mereka ketika menemukan kedatanganmu. Ya Rasulullah, wahai Nabi, sudahkah engkau tinggal di rumahmu saja selama berada di sini? Sesungguhnya aku tinggal di rumahmu saja ya Rasul. Kebetulan tempat kami cukup luas dan nyaman. Akan sangat menjadi sanjungan bagi kami jika engkau sudi tinggal di tempat kami ya Rasul. Persediaan makanan kami cukup banyak. Pada saat itu Rasulullah dengan bijak berkata, biarkanlah seekor unta yang memilih. Dan pada saat itu kaum Muhajirin dan kaum Ansar bahu-membahu membangun sebuah masjid pertama di kota Madinah, yaitu Masjid Quba. Ini akan menjadi masjid bersejarah yang akan kita banggakan. Betul sekali, masjid Quba ini yang menjadi saksi jika kau dan kaummu bersaudara.
kasih wahai sahabatku, Abu Bakar. Berilah aku pendapat wahai manusia. Wahai Rasulullah, lanjutkanlah langkahmu, kami bersamamu. Baik, terima kasih wahai sahabatku. Berilah aku pendapat wahai manusia. Wahai Rasulullah, lanjutkan langkahmu, kami bersamamu. Baik, terima kasih wahai kita. Berilah aku pendapat wahai manusia.
dan waktu sendiri terlihat sama. Pada saat itu, Rasulullah bersanding dengan menempatkan pasukan kolam dan perisai di bagian depannya. Serta pasukan pemenang yang siap merasakan anak panahnya. Dan terdapat pasukan terkenal terkuat di bagian belakang. Rasulullah membagi pasukan muslimin menjadi 3 bagian. Pasukan kanan dipimpin oleh Zubair bin Awwam. Pasukan kiri dipimpin oleh Bilal bin Ma'mar. Dan pada pasukan tengah yang terdepan dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib.
Pada saat itu, Rasulullah bertanya, di mana kau menjawab saat ini? Aku mencari Rasulullah. Kami sudah menang. Kalian adalah pecundang. Muslimin tidak bisa apa yang datang kami. Hai ulama kecil, sampaikanlah pada temanmu Muhammad bahwa aku adalah musuhnya dunia akhirat. Allahu Akbar. Pada saat itu, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, maukah kalian tahu bagaimana bedanya jasa yang telah terbunuh oleh mereka?" "Mau ya Rasulullah." "Ketahuilah, yang mati karena mereka, kepala dan jari mereka terpenggal, dan ada luka seperti dibakar. Ini luka terbesar